Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Eva Arnas dengan NIM 2003200111. Saya dari kelas Pengelolaan Perkebunan 7D. Pada hari ini saya akan membahas materi mengenai biodiesel. Sebenarnya apa sih biodiesel itu? Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar bensin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak nabati, contohnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian seperti jarak pagar atau dengan nama latinnya Jatropha curcas, kemudian kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Apa sih keunggulan dari biodiesel ini? Nah, jadi keunggulan lain dari bahan bakar biodiesel ini adalah dalam melakukan kendali kontrol polusi, di mana biodiesel lebih mudah daripada bahan bakar diesel fosil karena tidak mengandung sulfur bebas dan memiliki gas buangan dengan kadar pengotor yang rendah dan dapat didegradasi. Di sisi lain, secara ekonomi, biodiesel ini juga menguntungkan bagi negara barat dan juga Eropa karena sumbernya tidak perlu diimpor seperti bahan bakar konvensional. Sumber minyak nabati lainnya yang diolah menjadi biodiesel yaitu dari kanola dan juga bunga matahari. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai atau biodegradable, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas dari kandungan belerang ataupun sulfur. Bahan bakar biodiesel ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan solar, yang mana yang pertama biodiesel ini termasuk ke dalam bahan bakar yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Kelebihan yang ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Kemudian yang keempat yaitu kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, di mana besar kandungannya itu sekitar 80% dari petroleum diesel. Kemudian kelebihan biodiesel yang kelima yaitu penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Yang keenam yaitu aman untuk digunakan karena bahan bakar biodiesel ini lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya itu 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya itu hanya sekitar 70% Celcius. Flash point-nya itu hanya sekitar 70 derajat Celcius. Kemudian kelebihan yang ketujuh yaitu bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Kelebihan yang kedelapan, hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. Kemudian 75-90%
mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik sehingga secara signifikan mengurangi karbon monoksida dan 90% mengurangi resiko kanker. Sehingga pada prinsipnya proses pembuatan biodiesel ini itu sebenarnya sangat sederhana. Nah, biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan menggunakan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester asam lemak dan gliserol. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut dengan reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan menggunakan bantuan dari katalis, dan juga dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester atau etil ester asam lemak dan juga gliserol. Nah, untuk yang pertama tadi ada reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak atau VFAME dan gliserol sebagai produk samping. Nah, proses transesterifikasi itu dapat ditunjukkan pada bagan ataupun mekanisme gambar di berikut ini. Nah, jadi asam karboksilat dapat terbentuk oleh reaksi karbon tahap kedua dengan adanya air dalam campuran reaksi. Hal ini bisa mendasari bahwa transesterifikasi dengan katalis asam harus berlangsung tanpa adanya air. Karena apa? Karena kehadiran air ini akan menurunkan hasil dari alkil ester. Transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat daripada katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis basa. Proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa, yang pertama itu abstraksi proton alkohol oleh katalis basa yang akan membentuk anion alkoksida. Kemudian proses yang kedua, penyerangan gugus karbonil trigliserida oleh anion alkoksida membentuk zat antara tetrahedral. Proses yang ketiga terjadi penataan ulang membentuk ion digliserida dan molekul alkil ester. Kemudian di proses yang keempat, ion digliserida tersebut kemudian bereaksi dengan basa terprotonasi membentuk digliserida dan katalis basa. Tahapan reaksi ini berulang terjadi sebanyak 2 kali hingga membentuk gliserol dan alkil ester asam lemak. Kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa, yang pertama reaksi berlangsung pada temperatur dan tekanan yang rendah, yaitu temperatur 150 derajat Fahrenheit dan 20 psi. Kemudian yang kedua, menghasilkan konversi yang tinggi
sebanyak 98% dengan waktu reaksi dan terjadinya reaksi samping yang minimal. Kemudian yang ketiga, konversi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediat. Kemudian yang keempat, tidak memerlukan konstruksi peralatan yang mahal. Secara umum, pembuatan biodiesel dapat dilakukan melalui beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu katalis dan sterin dimasukkan ke dalam reaktor. Kemudian dialirkan metanol hasil destilasi ke bagian bawah reaktor. Nah, katalis yang umum digunakan adalah natrium hidroksida atau kaustik soda. Campuran akan bereaksi pada temperatur 150 derajat Fahrenheit selama 1 jam sampai 8 jam dengan pengadukan yang kuat. Nah, setelah proses metanol tadi yang dialirkan ke bagian bawah reaktor, selanjutnya yaitu proses penambahan katalis untuk mengkatalis reaksi dan diharapkan mampu bereaksi dengan asam lemak bebas. Jadi di sini katalis yang diberikan itu harus cukup untuk mengkatalis reaksi dan juga bereaksi dengan ALB atau asam lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi atau lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air di dalam reaksi, maka sabun akan terbentuk terlebih dahulu dengan membentuk emulsi bersama dengan metanol dan juga minyak. Nah, sehingga reaksi metanolisis ini tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang asam lemak bebas dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan dari metanol yaitu dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Nah, jadi setelah proses penambahan katalis, selanjutnya yaitu proses pemisahan metanol. Metanol yang diperoleh atau yang telah dipisahkan tadi ini dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel selanjutnya. Dan pada tahap ini itu perlu dijaga agar tidak terjadi ataupun tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Nah, setelah reaksi selesai dan metanol tadi telah dipisahkan, maka akan terbentuk dua produk utama, yaitu gliserol dan juga metil ester. Gliserol dan metil ester ini memiliki perbedaan densitas, di mana gliserol memiliki densitas 10 lbs per gal dan metil ester memiliki densitas 7,35 lbs per gal. Maka keduanya ini antara gliserol dan metil ester dapat terpisahkan secara gravitasi. Nah, jadi di sini proses selanjutnya setelah terbentuk gliserol dan metil ester dilanjutkan dengan proses pemisahan gliserol dan metil ester. Gliserol yang telah terpisahkan atau yang telah terbentuk akan langsung dilakukan pemurnian gliserol. Gliserol ini akan terbentuk pada lapisan bawah, sementara metil ester akan terbentuk di bagian lapisan atas. Gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Jadi perlu dilakukan pemurnian dari gliserol ini. Pemurnian gliserol ini dilakukan dengan penambahan asam yang membentuk garam, kemudian dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-88% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Kemudian untuk metil esternya, setelah terpisah dari gliserol, metil ester akan dicuci dengan air hangat untuk
membuang residu katalis dan juga sabun. Kemudian metil ester ini dikeringkan dan dialirkan di tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian sekitar 98% dan siap untuk dijual sebagai bahan bakar ataupun sebagai biodiesel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Faktor yang pertama yaitu lama reaksi, di mana ketika semakin lama waktu reaksi, maka semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Kemudian faktor yang kedua yaitu rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98% adalah 6:1. Kemudian faktor berikutnya yaitu jenis katalis. Jenis katalis ini juga mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen ataupun katalis heterogen. Apa sih bedanya katalis homogen dan katalis heterogen? Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Kemudian katalis yang kedua ada katalis heterogen. Jadi katalis heterogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO dan MgO. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Reaksi transesterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum, sekitar 94% sampai 99%, dengan jumlah katalisnya 0,5% sampai 1,5% BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transesterifikasi adalah sebesar 1% BB minyak nabati. Kemudian faktor yang keempat yaitu suhu. Kecepatan reaksi transesterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih. Alkohol yang digunakan, suhu selama reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius. Suhu ini mempengaruhi viskositas dan densitas. Karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisis penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Jadi semakin tinggi suhu, maka akan menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Selanjutnya faktor yang kelima yaitu pengadukan.
Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai terbentuk metil ester. Faktor yang ketujuh yaitu Faktor yang keenam, lama waktu pengendapan atau settling. Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transesterifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan juga biodiesel. Selanjutnya yaitu faktor yang ketujuh, kandungan air. Jadi keberadaan kandungan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi yang akan menghasilkan sabun sehingga meningkatkan viskositas, terbentuknya gel, dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dengan biodiesel. Faktor yang kedelapan, metanol. Jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi adalah metanol dan etanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel. Karena metanol atau CH3OH mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol atau C2H5OH. Pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama, proses esterifikasi. Minyak-minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagian asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi. Biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB atau asam lemak bebas. Reaksi ini dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis ataupun enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar asam lemak bebas yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar asam lemak bebas yang relatif tinggi dalam minyak nabati. Di antaranya yaitu pemanenan buah yang tidak tepat waktu. Kemudian yang kedua, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengadukan buah. Kemudian yang ketiga, penumpukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah seperti ini, sebelum terjadinya proses transesterifikasi, dilakukan proses praesterifikasi. Secara ilmiah, esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui pereaksian dengan metanol, yaitu RCOOH plus CH3OH plus H2O plus RCOOCH3. Jadi asam lemak bebas plus metanol dan air plus ester alkil asam lemak.
Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan endoterm sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Kemudian proses transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah proses transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol yang menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH, dan metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi ini karena harganya yang lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka untuk itu perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau dalam jumlah yang banyak agar dihasilkan salah satu produk yang terpisah. Kemudian proses berikutnya pencucian. Tujuan dari pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Gliserol merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fasa ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa, sedangkan sebagian besar lagi akan terbawa pada fasa bawahnya. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fasa gliserol ketika pemisahannya. Tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencuciannya berwarna jernih dengan pH-nya itu 7. Pengadukan dilakukan secara perlahan, air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fasa antara biodiesel dan juga fasa air. Kemudian proses pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 30 menit dengan suhu 60 derajat Celcius dan kemudian divakumkan juga kembali selama 30 menit atau sekitar setengah jam. Pembahasan terakhir yaitu mengenai sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama, viskositas. Viskositas atau kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya. Karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpisah dari suatu tempat ke tempat yang lain mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya terbentuk pengendapan pada mesin. Viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat sehingga proses derajat atomisasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Kemudian sifat penting berikutnya yaitu densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa persatuan volume.
Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel per satuan volume bahan bakar. Sifat-sifat penting yang ketiga dari bahan bakar mesin diesel ini yaitu titik kabut atau flood point dan juga titik tuang atau pour point. Jadi titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkeruh bagaikan kabut atau berawan, atau dengan bahasa Inggrisnya yaitu cloudy. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal atau padatan di dalam bahan bakar. Meskipun bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filter, pompa, dan injektor. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Kemudian titik tuang. Nah, titik tuang ini adalah temperatur terendah yang masih memungkinkan bahan bakar masih dapat mengalir atau temperatur di mana bahan bakar mulai membeku atau mulai berhenti mengalir. Di bawah titik tuang bahan bakar tidak dapat lagi mengalir karena terbentuknya kristal yang menyumbat aliran bahan bakar. Titik tuang ini dipengaruhi oleh derajat ketidakjenuhan atau angka iodium. Jika semakin tinggi ketidakjenuhan, maka titik tuang akan semakin rendah dan juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai karbon. Jika semakin panjang rantai karbon, maka titik tuang akan semakin tinggi. Pada umumnya, permasalahan pada aliran bahan bakar terjadi pada temperatur di antara titik kabut dan titik tuang. Pada saat keberadaan kristal mulai mengganggu proses filtrasi bahan bakar, oleh karena itu digunakan metode pengukuran yang lain untuk mengukur performansi bahan bakar pada temperatur terendah, yakni menggunakan cold filter pluging point atau CFPP. Nah, di negara-negara Eropa dan low temperature flow test di Amerika Utara dengan standar ASTM D4539. Nah, CVPP ini tadi digunakan untuk di negara-negara Eropa yang berfungsi untuk mengukur performansi bahan bakar pada temperatur rendah. Pada umumnya, titik kabut dan titik tuang biodiesel lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Hal ini bisa menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel, terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Untuk mengatasi hal ini, biasanya ditambahkan aditif tertentu pada biodiesel untuk mencegah aglomerasi kristal-kristal yang terbentuk dalam biodiesel pada temperatur rendah. Namun demikian, penambahan aditif tersebut tidak menurunkan titik kabutnya. Selain menggunakan aditif, bisa juga dilakukan pencampuran antara biodiesel dan solar. Pencampuran antara biodiesel dan solar terbukti dapat menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar. Teknik lain yang bisa digunakan untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang bahan bakar adalah dengan melakukan winterization. Metode winterization ini dilakukan pendinginan pada bahan bakar hingga terbentuk kristal-kristal yang selanjutnya disaring dan dipisahkan dari bahan bakar. Proses kristalisasi parsial ini terjadi karena asam lemak tak jenuh memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak jenuh. Maka, proses winterization sejatinya merupakan proses pengurangan asam lemak jenuh pada biodiesel. Di sisi lain, asam lemak jenuh berkaitan dengan angka setana.
Oleh karena itu, proses sinterization dapat menurunkan angka cetana bahan bakar diesel. Metode lainnya untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil atau etil dalam pembuatan biodiesel. Telah dilakukan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang suhu kristalisasi biodiesel yang dibuat dari minyak kedelai dengan isopropil, 2-butil, T-butil, dan neopentil alkohol, serta membandingkannya dengan metanol dan juga etanol. Kemudian, sifat penting yang berikutnya yaitu bilangan iot. Bilangan iot menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkap asam penyusun biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki titik leleh yang lebih rendah sehingga berkorelasi terhadap cloud point dan pour point yang rendah. Namun di sisi lain, banyaknya senyawa lemak tak jenuh di dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Biodiesel dengan kandungan bilangan iot yang tinggi akan mengakibatkan tendensi polimerisasi dan pembentukan deposit pada injektor nozzle dan cincin piston pada saat mulai pembakaran. Nilai maksimum angka iot yang diperbolehkan untuk biodiesel yaitu 115 gram 12 per 100 gram. Nilai maksimum harga angka iot yang diperbolehkan untuk biodiesel yaitu 115 gram per 100 gram. Hal ini berdasarkan standar biodiesel Indonesia. Kemudian sifat-sifat penting yang kelima yaitu kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Semakin kecil kadar air dalam minyak, maka mutunya akan semakin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam. Kadar asam lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas berbusa dan bersifat korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. Kemudian angka cetana. Angka cetana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar. Bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Angka cetana pada bahan bakar mesin diesel memiliki pengertian yang berkebalikan dengan angka oktan pada bahan bakar mesin bensin. Semakin cepat suatu bahan bakar mesin diesel terbakar setelah diinjeksikan ke dalam ruang bakar, maka semakin baik atau semakin tinggi pula angka cetana bahan bakar tersebut. Cara pengukuran angka cetana yang umum digunakan adalah menggunakan heksadensan atau C16H34 yang memiliki nama lain cetana. Angka cetana berkolerasi dengan tingkat kemudahan penyalaan pada temperatur rendah dan rendahnya kebisingan pada kondisi idle. Angka cetana yang tinggi juga diketahui berhubungan dengan rendahnya polutan NOx. Secara umum, biodiesel memiliki angka cetana yang lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Biodiesel pada umumnya memiliki rentang angka cetana dari 46 sampai 70, sedangkan bahan bakar diesel nomor 2 memiliki angka cetana 47 sampai 55 panjangnya rantai hidrokarbon yang terdapat pada metil ester asam lemak juga menyebabkan tingginya angka cetana biodiesel dibandingkan dengan solar. Angka cetana yang tinggi menyebabkan ignition delay yang pendek, sedangkan angka cetana yang rendah menimbulkan knocking pada diesel.
Karena keterbatasan peralatan angka setana bisa diperkirakan dengan menggunakan perhitungan Setana Index. Panjang rantai karbon, asam lemak, dan tingkat kejenuhannya mempengaruhi angka setana biodiesel. Semakin panjang rantai karbon asam lemaknya dan semakin jenuhnya rantai, maka semakin tinggi angka setana biodiesel tersebut. Angka setana yang paling tinggi diperoleh dari biodiesel yang banyak mengandung asam palmitat dan stearates. Oke, baiklah teman-teman, sekian pembahasan materi mengenai biodiesel kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.